Pejati berasal dari bahasa Bali, dari akar kata jati yang mendapat awalan pa. Jati berarti sungguh benar-benar. Awalan pa membentuk kata sifat jati menjadi kata benda pajati yang menegaskan makna melaksanakan sebuah pekerjaan yang sungguh-sungguh jadi. Banten pejati merupakan salah satu jenis sarana upakara atau bebantenan yang digunakan dalam upacara keagamaan umat Hindu, yang dimana pejati merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam pancayatnya sebagai ungkapan rasa kesungguhan hati kehadapan Hyang Widi beserta manifestasinya akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapat keselamatan. Seperti jenis upakara atau bebantenan yang lain, Banten pejati juga memiliki banyak jenis yang biasanya dipergunakan dalam upacara yatnya. Jenis banten pejati banyak mengalami perubahan yang disebabkan oleh kemajuan akal budi yang dimiliki oleh manusia, budaya daerah setempat, dan tingkatan kesenian yang ada pada daerah yang bersangkutan. Tetapi, maksud dan makna dari banten pejati tetaplah sama. Penggunaannya dapat sebagai awalan akan mengambil suatu upacara yang berfungsi sebagai permakluman mengenai tahapan dan tingkatan yang mana akan dilaksanakan. Adapun inti dari permakluman itu adalah memohon restu keselamatan. Berikutnya digunakan pada puncak acara, berfungsi sebagai tanda ataupun bukti kesungguhan hati terhadap permakluman sebelumnya, bahwa upacara tersebut segera akan dilaksanakan, dimohon pula persaksiannya. Selain itu juga dipergunakan pada akhir pelaksanaan upacara, yaitu menjelang penutupan atau upacara mesinap. Berfungsi sebagai permakluman mengandung ucapan terima kasih dan memohon maaf atas kekurangan yang mungkin terjadi mengenai upacara yang telah dilaksanakan itu dan akan segera diakhiri. Daksina. Dalam lontariatnya Prakerti, Daksina merupakan lambang dari Hyang Guru, Hyang Tunggal, dan Hyang Wisnu. Selain itu juga, Daksina merupakan tapakan, palinggih, atau stana Ida Sangyang Widiwasa. Daksina juga merupakan yatnya Patni, yang berarti istri atau sakti dari yatnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam Daksina, yaitu yang pertama ada Wakul Daksina, yang merupakan lambang dari kebulatan atau pemusatan pikiran terhadap ide Sangyang Widiwasa. Yang kedua ada Tapak Dara. Yang kedua ada Tapak Dara yang merupakan lambang dari Sangyang Ruwabineda. Selain itu juga merupakan lambang swastika yang berarti keseimbangan dan keadaan yang baik antara makrokosmos dan mikrokosmos. Yang ketiga ada beras agemal. Yang ketiga ada beras agemal, beras yang merupakan lambang dari Sangyang Bayu, yang merupakan lambang kemakmuran, dan segenggam yang merupakan simbol kekuatan. Yang keempat ada kelapa. Kelapa yang merupakan simbol dari Sangyang Surya, yang mana merupakan lambang dari alam semesta yang sering dikenal dengan sebutan Buana Agung. Yang kelima ada telur bebek. Telur bebek yang merupakan simbol Satwam. Hal itu dikarenakan bebek merupakan salah satu binatang yang bersifat bijaksana. Yang keenam ada pangi, tingkih, dan pisbolong.
Pangi yang merupakan simbol dari Sangyang Siwa Baruna yang merupakan simbol dari Sarwa Pala atau buah. Tingkih yang merupakan simbol dari Sangyang Trenggana atau binatang yang merupakan cerminan dari Sangyang Paramasiwa. Bis bolong yang merupakan simbol dari Windu. Selain itu juga, uang kepeng merupakan simbol sunya atau kosong. Yang ketujuh ada gegantusan. Gegantusan yang merupakan simbol dari Sangyang Indra, yang mana merupakan lambang dari satrase dan kemakmuran. Kedelapan ada sampean bungkulan. Yang kedelapan ada sampean bungkulan yang merupakan lambang kesuksesan. Yang kesembilan ada benang tebus putih. Ada benang tebus putih yang merupakan simbol dari Sangyang Aji Akasa atau awan. Yang ke-10 ada sampean pusung. Sampean pusung yang terbuat dari janur, dibentuk segitiga menyerupai pusungan rambut. Sesungguhnya merupakan tujuan akhir manusia adalah Brahman, dan pusungan itu adalah simbol pengerucutan dari indria-indria. Dan yang terakhir ada kembang payas, canang sari, dan sesari. Yang ke-11 ada kembang payas yang melambangkan trikona, utpeti, stiti, dan pralina. Yang ke-12 ada canang sari yang merupakan bermakna untuk memohon kekuatan widya atau pengetahuan kehadapan ide Sangyang Widiwasa beserta prabawanya. Dan yang terakhir sesari merupakan lambang saripati dari karma atau pekerjaan. Adapun unsur-unsur dari canang meraka, yang pertama ceper, yaitu maknanya sebagai angga sarira. Yang kedua buah-buahan, yaitu maknanya sebagai hasil panen kepada ide Sangyang Widiwasa. Yang ketiga yaitu Jaja Bali, maknanya berterima kasih atas anugerah yang diberikan berupa pikiran sehingga mampu mengolah sesuatu yang baik. Yang keempat, canang sari, maknanya yaitu memohon kekuatan widya kepada ide Sangyang Widi. Selanjutnya ada unsur-unsur dari Banten Sodan. Pertama ada taladan atau tamas sebagai lambang cakra atau simbol kekosongan. Selanjutnya ada bantal dan juga tape. Ada juga tebu yang merupakan simbol manusia yang menghuni bumi sebagai bagian dari alam. Yang ketiga ada buah rambutan dan buah pisang yang merupakan simbolis dari buah-buahan. Dan ada juga jajan. Kedua ini merupakan persembahan hasil kerja keras dan rasa syukur kehadapan ide Sangyang Widiwasa. Yang keempat ada dua buah penek.
yang merupakan lambang danau atau simbol Purusha. Yang kelima, ada rerasmen yang berisi kacang, saur, dan garam yang merupakan simbol Buana Agung. Dan yang terakhir, Sampian Soda memiliki makna memuja dengan menyerahkan diri secara totalitas. Maka jadilah Banten Sodan yang merupakan sarana untuk memuliakan ide Sang Hyang Widi. Adapun unsur-unsur dari peras. Tamas, maknanya lambang cakra atau perputaran hidup atau windu. Tebu bantal tape, maknanya simbol manusia yang menghuni bumi sebagai bagian dari alam ini. Dua buah tumpeng, maknanya lambang kristalisasi dari duniawi menuju rohani. Buah-buahan, maknanya hasil panen kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Jajan Bali, maknanya berterima kasih atas anugerah yang berupa pikiran sehingga mampu mengolah suatu yang baik. Kojong kacang, maknanya jika ingin mendapatkan penghasilan harus bisa memadukan potensi dalam diri. Sampian peras, maknanya lambang dari kesiapan diri kita dalam menerima wara nugraha dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ketupat kelanan. Adapun unsur-unsur dari ketupat kelanan, yang pertama adalah ceper sebagai alasnya. Yang kedua, ada satu kelanan tipat yang terdiri dari 6 buah ketupat. Yang ketiga, ada tangkeh yang berisikan garam, saur, dan telur yang matang. Yang terakhir, ada canang atau sampian. Pesucian. Adapun unsur-unsur dari pesucian yaitu beralaskan dengan alat ceper, yang dimana berisikan 1. Tepung tawar, 2. Lengewangi dan kapas, 3. Sesep, 4. Sisig, 5. Burat wangi, dan yang keenam, sampian payasan. Nah, lalu ada segehan, yang dimana unsur-unsur dari segehan yaitu beralaskan dengan tangkeh yang berisikan 1. Garam, 2. Jahe, 3. Bawang, 4. Nasi berwarna, dan yang kelima di atasnya ditambah dengan canang sari.
Makna dari ketupat kelanan adalah sebagai lambang dari sadripu yang telah dapat dikendalikan atau teruntai oleh rohani, sehingga kebajikan senantiasa meliputi kehidupan manusia. Dengan terkendalinya sadripu, maka keseimbangan hidup akan menyelimuti manusia. Makna filosofis dari pesucian yaitu di mana manusia harus senantiasa menjaga kebersihan fisik dan rohani. Karena Sang Yang Widi itu maha suci, maka hanya dengan kesucian manusia dapat mendekatkan diri kepada beliau. Lalu ada segehan, yang dimana makna dari segehan tersebut sebagai lambang harmonisasi antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.